Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di pagi hari ini yang sejuk ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah. Hari ini adalah pertemuan pertama. Ibu akan membahas terkait dengan KD 3.2, yaitu menerapkan komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harap kalian dapat melakukan panggilan telepon dalam bahasa Inggris dengan etika penanganan telepon yang benar. Kedua, dapat menerima panggilan telepon dalam bahasa Inggris dengan teknik yang benar. Dan ketiga, membuat surat bisnis dalam bahasa Inggris dengan benar. Kita lanjut dengan pengertian peranan komunikasi dalam dunia bisnis. Pada KD 3.1, kalian sudah belajar terkait dengan materi komunikasi dalam bisnis. Sekarang apa saja komunikasi yang baik itu ditentukan dengan hal apa saja sehingga dapat berhasil dalam komunikasi. Yang pertama adalah persepsi. Yang kedua yaitu tujuan dari komunikasi dalam bisnis. Apa yang akan dicapai setelah kalian berkomunikasi? Selanjutnya umpan balik atau feedback dan bentuk-bentuknya. Apakah ada respon setelah berkomunikasi? Dan keempat, memperbaiki komunikasi dalam organisasi. Berarti ada tindak lanjut setelah kalian melakukan komunikasi, terutama dalam dunia bisnis. Contoh yang biasa kita pakai atau kalian temui dalam komunikasi bisnis, alat-alatnya seperti satu telepon. Itu sudah suatu hal biasa ya, kita temuin. Yang kedua email surat menyurat. Ketiga, televisi. Keempat, radio. Kelima, fax email atau fax. Keenam, komputer. Dan ketujuh adalah internet. Ini adalah pada saat ini alat-alat komunikasi yang biasa dilakukan dalam bisnis. Ini sudah sesuatu yang biasa dilakukan oleh orang yang tidak bisnis maupun apalagi yang orang pembisnis ya. Karena semua itu saling keterkaitan. Yang dasar sekali adalah terkait dengan telepon. Kalau dulu masih menggunakan surat menyurat. Kalau sekarang surat menyurat itu sudah memakai email ya, atau mungkin fax itu lebih cepat. Atau mungkin komunikasi bisnis dilakukan dengan media, baik secara visual maupun secara audio. Nah, yang keenam adalah komputer. Ini adalah sebagai media komunikasi bisnis, ya, sebagai alat yang biasa dilakukan dalam komunikasi. Sudah paham, Ibu harap sampai sini ya, terkait dengan alat komunikasi bisnis yang biasa dipakai dalam sehari-hari yang kalian lihat. Dilanjut dengan etika penanganan telepon. Ketika bertelepon biasanya kita suka menyepelekan, ya. Ada hal-hal yang diperbolehkan dan tidak dalam penanganan telepon. Yang pertama, etika bertelepon ketika berbicara. Harus jelas, harus ramah, harus hangat, tegas, tidak emosi, dan bersahabat. Apa saja? Seperti apa saja? Pertama, dilihat yang A. Bila telepon berdering, segera angkat. Ya, jadi jangan dibiarkan telepon berdering sampai 2 atau 3 kali. Ya udah nanggung lagi nyatet. Enggak boleh ya. Itu. Kalau etika kalian untuk bisnis atau mungkin sehari-hari juga harus begitu. Enggak boleh sampai orang yang bertelepon itu
punya anggapan atau punya ini jadi kesal terhadap kalian. Yang kedua atau B, jangan membuka pembicaraan dalam nelpon, dalam menerima telepon dengan sebutan hello. Ketika bertelepon di kantor, namun sebutkan nama dan nama perusahaan, ya. Jadi kebiasaan kita ketika kamu mengangkat atau membuka pembicaraan dalam menerima telepon adalah halo, siapa ini? Ya, itu nggak boleh. Tapi ketika kalau dalam kondisi formal, ketika kalian di kantor menyebutkan nama. Dengan Pupung di sini SMK At-Taqwa. Nah, itu langsung diperkenalkan nama dan tempat atau nama perusahaannya. Yang C atau ketiga, gunakan telepon kantor untuk keperluan kantor, bukan untuk ngerumpi, membicarakan orang lain, bukan hal-hal yang tidak perlu dibicarakan, ya, memakai atau menggunakan telepon kantor. Itu etikanya tidak boleh. Kalau pokoknya kalian berurusan dengan urusan pribadi, maka memakai telepon sendiri. Yang D atau keempat, mendengarkan lawan bicara dan berkonsentrasi dengan pihak penelpon. Ya, mendengarkan lawan bicara, didengarkan dengan sebagai pendengar yang baik, tidak memotong pembicaraan, dan konsentrasi ketika ditanya. Jadi maksudnya itu Mbak, oh maaf ya saya tadi kurang dengar apa kira-kira. Bisa diulang lagi, nggak boleh begitu ya. Jadi itu berarti kalian kurang konsentrasi dalam menerima telepon. Selanjutnya adalah memberikan respon secara cepat dan lugas, ya. Jangan bertele-tele atau menghabiskan waktu, akhirnya kamu nggak paham juga. Ya udah kalau umpamanya kalau tahu informasinya orang tersebut mencari seseorang, tinggal dikasih tahu, oh ya Pak, nanti tolong ditunggu jam 9, nanti saya kabarin lagi. Mungkin itu kalimatnya. Atau kalau umpamanya kalian tidak tahu, ya tinggal diinformasikan. Maaf ya Pak, belum ada informasi, nanti saya informasikan kembali. Nah itu, jadi harus cepat, lugas, nggak boleh bertele-tele atau berputar-putar kalimatnya. Selanjutnya, berbicara seperlunya. Volume suaranya sudah jelas, cukup jelas, tegas, lancar, hangat, bersahabat, jangan lebay. Ya, apalagi kamu umpamanya sebagai seorang sekretaris di kantor. Nah itu nggak boleh. Selanjutnya, ketika nelpon, persiapan perlengkapan. Seperti apa? Nomor telepon, nama jabatan yang dituju, buku catatan, pensil, serta materi pembicaraan. Itu dicatat. Itu penting. Ya, apalagi kamu kalau di posisi duduknya namanya di resepsionis atau depan ya, front office ya. Itu harus jelas. Kalau umpamanya seorang butuh nomor telepon orang atau karyawan di situ atau orang dituju, kamu udah siap, ya. Kalau umpamanya ditanya, siapa orang tersebut yang akan dituju, Pak Sarti, oh iya kepala manajer. Nah itu udah paham, berarti jabatan dituju udah paham. Terus buku catatan, apa yang diinginkan pesannya? Pensil atau pulpen harus tetap standby ya. Materi pembicaraannya umpamanya nanti jam 1 akan menelpon kembali urusan untuk meeting. Nah, itu mungkin seperti itu. Selanjutnya, saat bertelepon jangan sambil makan ya. Makan makanan kecil, apalagi sambil makan bakso atau sayur lontong ya. Nah, itu enggak boleh. Terus selanjutnya terakhir, catatlah poin pesan atau meminta maaf bila ada kesalahan. Ucapkan terima kasih untuk mengakhiri telepon dan letakkan telepon dengan pelan. Jadi tadi yang poin nomor yang G itu ya berarti ada pesan, dicatat namanya siapa, nomor teleponnya, udah tujuannya kemana, pesannya apa ya. Itu poin-poin pesan. Sekiranya kalian umpamanya kalimatnya kurang pas, boleh meminta maaf. Atau nanti diakhiri dengan ucapan terima kasih kembali ya. Untuk mengakhiri telepon. Letakkan telepon dengan pelan. Jangan sampai ada bunyi gedebuk. Aduh, itu bukan orang yang punya etika dalam bertelepon.
Udah paham ya? Ini adalah beberapa aturan etika dalam penanganan telepon. Selanjutnya, etika dalam menerima telepon, langkah-langkahnya atau teknik dalam menerima telepon. Pertama, teknik dalam mengangkat telepon. Tadi tidak boleh sampai 3 kali bunyi, kring, 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 kring. Nah, itu 3 kali nggak boleh. Terlalu lama menunggu ya, membuat orang kesal itu tidak boleh. Atau mungkin diangkat teleponnya dengan kasar, ya, gedebuk, nah, sampai seperti itu juga tidak boleh, ya. Dilanjut dengan menyiapkan buku catatan. Itu tadi di awal sudah Ibu ingatkan, orang yang akan dituju, nomor teleponnya dicatat, pesannya, ya, materi yang akan disampaikan, itu harus siapkan. Pensilnya, pulpennya, itu harus dipersiapkan. Selanjutnya, yaitu memberi salam kepada penelpon. Apakah yang penelpon itu kondisinya penelpon pagi, siang, atau mungkin sore, ya. Jangan lupa itu harus diberikan selamat pagi dengan pupung di sini, bisa saya bantu. Nah, itu. Terus membuka pembicaraan. Jangan diawali dengan halo, ya. Tapi perkenalkan nama dan perkenalkan nama perusahaan kalian, ya. Selanjutnya, hubungkan segera penelpon dengan yang dicari apabila ada orangnya. Kalau umpamanya tidak ada, berarti kalian tinggal menuliskan pesannya atau nanti schedule ulang kapan penelpon akan menghubungi kembali orang yang akan dicari tersebut. Selanjutnya, yakinkan siapa orang yang akan dihubungi karena penelpon akan kecewa bila yang dihubungi tidak sesuai yang dikehendaki. Jangan dilempar-lempar ya. Kalau umpamanya mau ketemu Pak Sardi, ya ketemu Pak Sardi. Jangan ketemu Pak Sardi, dikasihnya Pak Ajis. Ya, itu nggak bisa karena lain urusannya ya. Selanjutnya, menciptakan kesan yang baik. Dari nada bicara, dari kehangatan kalian menelpon menerima telepon ya. Saat kalian menerima dengan penuh etika. Nah, itu adalah menciptakan kesan yang baik. Selanjutnya, terakhir adalah mencatat pesan sebelum telepon ditutup. Ya, jangan lupa kalian mengucapkan terima kasih. Ibu harap sudah paham terkait langkah-langkah dalam etika menerima telepon. Dilanjut untuk slide selanjutnya terkait dengan hambatan berkomunikasi melalui telepon. Yang pertama, lanjut ya. Selanjutnya, hambatan berkomunikasi dalam telepon. Yang pertama yaitu faktor alat. Nah, biasanya handphonenya kah? Ya, suaranya mengecil. Berisik mungkin ya. Suaranya timbul tenggelam. Terus terdengar nada kontak yang lain. Nada sambung nggak kedengeran. Mungkin dikecilin ya. Mungkin getar saja. Atau ketika sedang berbicara ternyata putus. Nah, itu sinyal biasanya ya. Selanjutnya yaitu faktor pemakaian. Berbicaranya monoton, tidak jelas, berdecak, berkumur-kumur sambil makan, atau meninggalkan telepon sambil berbicara, atau mungkin berbicaranya terlalu cepat. Terus ada nada-nada mendesah napasnya. Nah, maksudnya apa gitu ya? Terus gagang teleponnya itu terlalu ke atas atau mungkin terlalu ke bawah. Itu berarti gimana itu ya? Duduknya, cara duduknya nggak paham itu Ibu. Nah, itu jangan sampai terjadi karena itu akan menghambat komunikasi dalam kalian bertelepon ya. Jadi suaranya tidak jelas. Terus dilanjut dengan kita buat contoh percakapan ya.
komunikasi dalam bahasa Inggris melalui telepon. Oh gini lagi Bu Ar. Apa dia harus nge-share lagi nih? Emang gitu kalau pakai ini ya begitu ke hambatannya begitu. Maaf ya nak, terputus karena ada. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut. Itu ini contoh percakapan ya. Yang pertama, langkah-langkah dalam menjawab telepon ya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau umpamanya tadi harus ada sapaan ya. Sumber Jaya Abadi, good morning. Nah, itu menyapa. Jadi jangan lupa menyapa pagi, siang, atau sore. Dilihat waktunya. Thank you for calling Sumber Jaya Abadi. Rini speaking. How can I help you? Nah, jadi si penerima telepon ya, terutama dari pihak perusahaan namanya si Reni. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Biasanya seperti itu ya. Dilanjut dengan ketika kalau tadi apa? Mengawali ya. Sekarang ini mengakhiri percakapan dengan telepon. Ya. Harus tetap pakai etikanya yang tadi, santun, kalimat yang baik, pesannya jangan lupa ditulis, ya diakhiri dengan ucapan terima kasih. It is big greeting talking with you. Thank you, good morning. Nah, itu. Jadi itu diakhiri, senang berbicara dengan Anda. Terima kasih. Selamat pagi. Mungkin kalau ini kalimatnya terlalu kaku ya, mungkin kalian bisa lebih fleksibel, lebih bersahabat. Biasalah gaya anak muda, tapi harus tetap sopan ya nak. Terus biasa diakhiri dengan thank you for calling Sumber Jaya Corporation. Good morning. Jadi terima kasih telah menghubungi PT Sumber Jaya Abadi. Selamat pagi. Itu jangan lupa selalu diakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Itu saja yang Ibu sampaikan untuk materi terkait dengan etika menjawab, menerima telepon sampai mengakhirinya. Dan Ibu memberikan beberapa contoh ya. Mudah-mudahan kalian paham dan kita bertemu kembali untuk materi selanjutnya. Ibu akhiri dan mengucapkan alhamdulillah dan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara mana sih, Bar? Lupa. Stop.